Perkenalkan, nama saya Kanavita Skira dengan 3 digit NIM terakhir 089. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Masikri dengan 3 digit NIM terakhir 103. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luki Ardiansah, saya dari kelas 2024C dengan NIM 24010644112. Hai, perkenalkan nama saya Della Silmi Islahiyah dengan 3 digit NIM terakhir 117. Perkenalkan, nama saya Onika Fidatunnadia dengan 3 digit NIM terakhir 121. Nah, sebelum kita melakukan percobaan salah satu pesawat sederhana, alangkah baiknya kita mengerti dahulu apa itu pesawat sederhana. Yuk disimak. Pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah suatu peralatan yang didesain untuk membantu meringankan pekerjaan manusia dengan susunannya yang sederhana. Jadi, prinsip kerja dari pesawat sederhana adalah dengan cara mengubah arah atau besaran dari sebuah gaya. Sementara itu, cara kerja dari pesawat sederhana ini sebenarnya memanfaatkan 3 titik utama. 3 titik utama pesawat sederhana adalah: yang pertama, titik tumpu. Titik tumpu adalah titik yang menjadi tumpuan beban di mana sifatnya adalah tetap. Yang kedua adalah titik beban. Titik beban adalah bagian yang dijadikan untuk meletakkan beban yang akan diangkat. Dan yang ketiga adalah titik kuasa. Titik kuasa adalah tempat yang digunakan untuk memberikan gaya kuasa alias tempat untuk memberikan gaya dalam mengangkat beban. Jenis pesawat sederhana. Terdapat 4 jenis pesawat sederhana yang kerap ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah 1. Pengungkit atau tuas. Pengungkit adalah pesawat sederhana yang disebut paling tua dibandingkan yang lainnya. Pengungkit digunakan untuk memindahkan barang-barang berat. Sederhananya, pengungkit seperti mainan anak jungkat-jungkit. Pada pengungkit terdapat bagian lengan kuasa dan lengan beban. Lengan kuasa adalah daerah yang digunakan untuk memberikan gaya kuasa, sedangkan lengan beban adalah wilayah lengan yang diberikan beban. Jadi, pengungkit memanfaatkan panjang lengan dari suatu batang untuk dapat memudahkan kerja. Semakin panjang lengan kuasa dan semakin pendek lengan beban, maka akan semakin kecil gaya yang dibutuhkan. 2. Bidang miring. Bidang miring adalah bidang yang didesain dengan bentuk miring agar dapat mempermudah pemindahan barang yang berat. Pada prinsipnya, semakin landai bidang miring, akan semakin kecil gaya yang dibutuhkan. Sebaliknya, jika bidang miring semakin curam, maka gaya yang dibutuhkan akan semakin besar. 3. Katrol. Katrol adalah pesawat sederhana yang memanfaatkan benda lingkaran seperti roda untuk mengangkat beban. Prinsip kerja katrol adalah mengubah arah gaya sehingga beban dapat terangkat. Dan yang keempat adalah roda berporos. Roda berporos adalah pesawat sederhana yang memanfaatkan roda dan poros. Jadi, ketika roda berputar, maka poros juga akan ikut berputar. Jenis-jenis pengungkit. Pengungkit terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pengungkit jenis 1. Pengungkit jenis 1 adalah pengungkit yang posisi titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Pengungkit jenis 1 ini adalah bentuk paling dasar dari pengungkit. Contoh pesawat sederhana pengungkit jenis 1 adalah jungkat-jungkit, tang, palu, gunting, linggis, dan lain sebagainya. Pengungkit jenis 2.
Pengungkit jenis 2 adalah pengungkit yang justru titik bebannya berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Contoh pengungkit jenis 2 adalah gerobak pasir, pembuka tutup botol, pemecah kemiri, dan lain sebagainya. Pengungkit jenis 3. Pengungkit jenis 3 adalah pengungkit yang posisi titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Contohnya adalah alat pancing, stapler, pinset, dan lain sebagainya. Pada video ini, kami akan membahas mengenai cara kerja pengungkit atau tuas jenis 1 dengan melakukan percobaan pembuatan jungkat-jungkit dari bahan bekas di sekitar kita. Alat dan bahan sebagai berikut. Pertama-tama, siapkan kardus berukuran 30 x 16,5 cm sebagai alas papan jungkat-jungkit. Kedua, siapkan kardus berukuran 25 x 5 cm sebagai papan. Yang ketiga, siapkan kardus dengan bentuk setengah lingkaran dengan jari-jari 4,5 cm. Yang keempat, siapkan kardus berukuran persegi dengan ukuran 3 x 2 cm. Setelah menyiapkan kardus, kemudian siapkan 2 gelas berbahan kertas berukuran kecil. Kemudian siapkan lem. Kemudian siapkan spidol. Kemudian siapkan 2 tusuk sate. Kemudian siapkan gunting. Kemudian siapkan double tip dan solatip, serta penggaris dan juga 5 buah kelereng. Dan tidak lupa kertas warna-warni untuk menghiasi papan jungkat-jungkit yang telah dibuat. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah pertama, gambarlah persegi panjang dengan ukuran 30 x 16,5 cm. Setelah itu, guntinglah membentuk sesuai dengan bangun yang telah digambar. Pastikan kardus yang telah digunting sesuai dengan gambar yang ada di video. Langkah kedua, ukurlah tabung dengan ukuran 25 x 5 cm. Setelah itu, guntinglah sesuai dengan gambar yang telah dibuat. Pastikan kardus yang sudah digunting membentuk gambar seperti di video. Setelah itu, gambarlah lingkaran, kemudian gunting sesuai dengan gambar yang telah dibuat. Pastikan guntingan kardus sesuai dengan gambar yang ada di video. Setelah itu, guntinglah kardus membentuk persegi-persegi kecil sesuai dengan gambar yang ada di video. Persegi-persegi kecil ini digunakan untuk menjaga jungkat-jungkit agar menjadi seimbang. Ini dia beberapa bahan dari kardus yang telah digunting membentuk beberapa pola. Langkah selanjutnya, gunting 3/4 bagian dari lingkaran. Setelah itu, tempel masing-masing 2/3/4 lingkaran agar lingkaran menjadi tebal dan kokoh sebagai penengah dari jungkat-jungkit. Tempelkan juga 3 buah persegi-persegi kecil pada masing-masing penyangga jungkat-jungkit. Setelah itu, guntinglah kap kertas membentuk sesuai dengan gambar yang ada di video. Kemudian, lapisi semua pola gambar yang sudah digunting menggunakan kertas buffalo warna-warni agar tampilan menjadi lebih menarik.
Kemudian, gunting kertas buffalo sisa membentuk segitiga untuk membuat bendera dengan lidi tusuk sate. Ini dia hasil kardus yang sudah dilapisi kertas buffalo warna-warni. Tampak lebih menarik, bukan? Selanjutnya, rakitlah pola-pola gambar tersebut hingga membentuk jungkat-jungkit yang utuh seperti petunjuk di video. Ini dia hasil kreasi sederhana jungkat-jungkit dari barang bekas dengan sistem tuas jenis pertama. Setelah itu, lakukan percobaan dengan memberikan beban, yakni 1 buah kelereng dan 2 buah kelereng pada masing-masing gelas jungkat-jungkit. Kemudian, amati keseimbangan yang ada pada jungkat-jungkit.